Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhlis. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kementerian Agama di Universitas Islam Malang. Saya adalah guru bahasa Inggris di MTS Al-Mujahidin Samarinda yang bertempat di Jalan Untung Soropati, Sungai Kunjang, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi naratif teks di kelas 8. Oleh karena itu, saya mohon saran dan perbaikan dari Bapak Ibu penguji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, sir. Okay, very good. How are you today? I'm fine, and you? Okay, I'm very well. Thank you. Okay, class. Today we have English class with me, with Mr. Muhlis. Hari ini kita belajar bahasa Inggris dengan saya, guru kalian, Pak Muhlis. Sebelum kita belajar, before we study, please let's pray together. Firza, silakan pimpin dengan beramal dasar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum saya memulai pelajaran, saya akan bagikan handout to make you sure that you are able to follow this class or English lesson. Jadi setiap orang dapat satu. Sudah dapat semua? Oke. Everyone sudah dapat semua? Sudah. Okay, make sure before we pastikan sudah dapat semua. Oke, hari ini belajar apa? Oke, kita warming up dulu. Semuanya everyone, sebelum kita belajar kita warming up. Everyone stand up. Semua silakan berdiri. Oke, silakan everyone silakan berdiri. When I say good morning, kita tepuk tangan seperti biasa. One, do you understand? Yes. Okay. When I say good
Afternoon. 2. When I say good evening, 3. And good night, ya, without saying and without clicking your hand. Oke, kita coba praktikan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good afternoon. Oke, good afternoon, good evening, good morning, good afternoon, good evening, good night. Okay. One more. Good morning. Good night. Good night. Okay, it's okay. Nah, sekarang warming up kedua. Okay, warming up. Okay, everyone sit down. Duduk. Sit down. Silahkan berada ke depan di sini. Oke, buat lingkaran ke tengah. Oke, untuk yang putra. Ya. Oke, untuk yang putra, silahkan ke tengah. Buat lingkaran. Oke, buat lingkaran dan saling berpegangan tangan. Oke, siap. Oke. Ya. Are you ready? Oke, tempat saya jelaskan. Coba saya ke tengah dulu. Boleh saya jelaskan? Oke, dengarkan. Saya ke tengah dulu. Cara buat yang berpegangan tangan, permainannya adalah catch me if you can. Tangkap saya jika kalian bisa. Jika kamu bisa. Tangan kanannya dibuka. Oke. Tangan kanan dibuka. Tangan kirinya telunjuknya seperti ini. Oke. Good. Nanti kalau mendengar kata sesuatu, kalau ada keywordnya, kata kunci, tangan kanan di tangan kanan menangkap, tangan kiri ditarik supaya bebas. Do you understand? Paham? Ya. Oke. Kita tes, saya keluar dulu. Kata kuncinya adalah lion. Kata kuncinya bahasa Inggrisnya Kita ambil lion dulu. Oke. Kita coba kata lion. Kalau mendengar kata lion, tangannya ditangkap, tangan kanan menangkap, tangan kirinya ditarik. Kita coba. Next. One day I visited a zoo. Suatu hari saya mengunjungi kebun binatang. I visited the zoo with my family, my father, my mother, and my sister. At this zoo, we saw many animals. There were peacock, crocodile, bird, zebra, dog, parrot, mouse deer, tiger, lion. Yang putri sama. Sama permainannya. Yang putri silakan buat lingkaran. Ya, buat lingkaran. Oke, siap? Oke. Kata kuncinya adalah crocodile. Crocodile artinya buaya. Oke, siap? 1, 2, 3, go. Last week I visited a zoo with my mom and my dad. At the zoo there were many animals like zebra, parrot, peacock, lion, tiger, and crocodile. Okay. Silahkan buka handoutnya. Sudah dapat handoutnya. Perhatikan, ada handoutnya. Make sure. Bagian pertama, pelajaran bahasa Inggris. Nah, perhatikan. Saya akan jelaskan sebelum kita mulai belajar. Kita lihat dulu. Sekarang di slide ini ada gambar apa saja? Pertama ada gambar
Ya, buaya. Buaya bahasa Inggrisnya? Crocodile. Oke, very good. Crocodile. Kemudian di sini ada gambar kancil. Kancil bahasa Inggrisnya? Monster. Ya, monster. Very good. Selanjutnya, oke, sudah tahu gambar apa? Nomor 2, do you know the story about mouse, deer, and crocodile? Sudah ada yang tahu cerita kancil dan buaya? Yes. Oke, ada yang tahu. Yang sudah tahu angkat tangan. Oke, very good. Oke, yang belum tahu, it's okay. Sudah pernah nonton acara zaman dahulu, gitu ya? Yes. Oke, zaman dahulu tuh biasanya cerita-cerita tentang fable. Mostly the TV program akan explain atau display animal story. Perhatikan. Kamil, kira-kira ceritanya apa? Crocodile and mouse deer. Ceritanya kancilnya mau kancilnya kelaparan. Oke. Di tepi sungai itu ada buah rambutan. Oke, good. Lalu kancil mau makan di pohon rambutan, tapi masalahnya ada sungai dan susah menyeberangin. Oke, good job. And Kalau then, ada buaya di sungai itu, jadi kancil punya ide untuk lewati sungai. oke, very good. Tinggal menyuruh buaya buat jembatan dan melewatinya. Oke, very good. Tepuk tangan untuk Amel. Oke. Kira-kira seperti itu ceritanya. Oke. Nah, itu pertanyaan kami dari jawaban Kamil, answer of Kamil. Oke, itu sebenarnya menjawab the third question. What does it tell about? Cerita tentang kancil yang ingin menyeberang, ingin makan buah rambutan, tapi nggak bisa menyeberang. Akhirnya dengan kecerdasannya dia membuat buaya bisa berbaris sehingga dia bisa menyeberang dan makan rambutan. Konfliknya apa? Akhir ceritanya apa? Do you know the ending of the story? Iya. Ceritanya apa? Akhir ceritanya. The last, the ending. Kancilnya dapat memakan buah rambutan. Oke, mouse deer successfully eat the rambutan. Oke, very good. Sekarang yang paling penting, what do you learn from the story? Dari cerita kancil yang pernah kalian tonton, kira-kira apa yang bisa dipelajari? Yang bisa dipelajari bahwa kancil itu badannya kecil, buaya badannya besar. Kancil itu lemah atau kuat? Buaya itu kuat. Tapi ternyata buaya kancil itu bisa menggunakan buaya. Artinya apa? Kebijakan. Cinta. Ya, smart artinya, coba hubungkan pelajaran yang bisa kita pelajari. Ya, kenapa? Ada mengandung hewannya. Oke, cerdas, dengarkan. Zaman sekarang yang kita dapat pelajari dari kancil itu adalah cerdas. Artinya dalam menghadapi kehidupan kita tidak hanya menggunakan kekuatan, tapi juga menggunakan otak. Artinya you have to be smart, you have to have brain. Artinya you should not always powerful, nggak harus memakai kekuatan. Jadi segala masalah, dengarkan, every problem itu tidak harus dengan diselesaikan dengan masalah, tapi bisa juga dengan kecerdasan atau otak atau brain, intelligence. Next, tujuan belajar. My student listen. Saya bacakan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan belajar hari ini supaya kalian nanti bisa tahu fungsi sosial, structure, dan language feature of narrative text. Kenapa hari ini saya tanyakan tentang kancil, tentang buaya? Kancil dan buaya itu nyata nggak? Ya, no. Kancil dan buaya nyata nggak? No, nggak nyata. Kancil dan buaya nyata nggak? Kamil? No. Ya, no. Karena apa? Karena setiap hewan nggak bisa bicara. Ya, setiap hewan, all animal cannot speak, so it is not real, hanya imajinasi or imagination. Ya. Jadi hal-hal yang cerita dan tidak nyata, all imagination story can be called a narrative text. Oke, jadi diingat
Jadi cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi disebut naratif. Ucapan naratif. Naratif teks. Nah, jadi nanti kegiatan yang paling menarik dari kita hari ini kita adalah mencoba menebak akhir cerita dari sebuah naratif teks. Perhatikan, berikutnya kegiatan kita adalah watching the movie or video. Tentang ini gambar adalah gambar lion. Lion artinya singa. Oke, di sini ada the hare. Ini the hare adalah ya kelinci atau rabbit. Nah, sekarang saya coba putarkan video tentang singa dan kelinci. Do you like watching movie? Kamil, do you like watching movie? Suka menonton video? Video kartun? Ya, suka. Oke, very good. Oke, saya putarkan dulu. The Lion and the Hare. Oke, are you ready? Ready. Kurang semangat. Are you ready? Ready. Silahkan menyimak videonya. The Lion and the Hare. Once upon a time, in a lush green jungle, lived all the herbivorous animals happily and peacefully. The jungle had no tigers or lions or hyenas or eagles or any carnivore whatsoever. And as such, all the herbivores had a jolly good time in the jungle without worrying about being attacked or hunted down. But that was soon going to change. How good is the weather today? Nice and warm. And you know what that means, don't you? Oh, come on, man. We hate it when you splash water on us. Now, speak for yourself, but I love it. As usual, the animals were having a great time when suddenly a loud, thunderous roar was heard. All the animals turned to see that on a big rock stood a fearsome lion. All the little animals ran to their parents, who were also trembling in fear. All right, listen up. I come from the nearby jungle where food is scarce and resources running out. And I see that there are no lions or big cats in this jungle. As such, I am declaring myself the king of the jungle. From today, you will bow down to me. Is that understood? There was complete silence, for the animals were too scared to speak. Good. I take that as a yes. The Lion and the Hare. Oke, ceritanya adalah tentang lion dan hare. Lion artinya singa, hare artinya Kelinci. jadi ini adalah cerita tentang singa dan cerita tentang Singa dan kelinci. singa dan coba kita perhatikan akhir ceritanya ini adalah nah di sini tiba-tiba jadi raja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, saya tanya. Tokohnya siapa aja di sini ada? Lion. Oke, kemudian konfliknya apa? Ceritanya terjadi di mana? Di mana kejadiannya? Di hutan, di forest. Kemudian konfliknya apa? Datang singa yang ingin menjadi raja dan harus penduduk hutan harus memberikan makanan tiap hari. Siapa yang mau dikorbankan? Oke. Yang bersedia siapa? Gajah nggak mau, yang lain nggak mau, yang bersedia hanya kelinci. Jadi kelinci pakai kecerdasan atau apa? Jadi alasan kelinci apa? Dia datang terlambat. Jadi ada singa lain yang ganggu dia. Tapi singanya itu sebenarnya nggak ada. Singa yang sebenarnya adalah hanya
bayangan, refleksi di air. Oke, dan akhirnya singanya masuk ke sumur karena ingin berkelahi, nggak tahu bahwa itu hanya reflection. Oke, pesan moralnya di sini apa? Pelajaran yang kalian bisa temui apa? Atau yang bisa ditangkap? Guys, Firza, setelah menonton video ini apa pesan moralnya? Sama seperti kancil dan buaya, pesan moralnya atau yang bisa dipelajari bahwa dengan dengan pikiran, apalagi selain pikiran, kecerdasan, dengan otak kita bisa melewati segala masalah. Seperti contohnya, seperti kelinci badannya kecil dan lemah, tapi bisa Yang lainnya, pesan moralnya adalah ada yang lain? Segala sesuatu tetap harus dengan kekerasan. Pesan moralnya apa? Amil, dari video singa dan kelinci. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan ukurannya, yang penting pikiran kecerdasan. Jangan meremehkan seorang atau menilai seorang dari badan. Don't look at somebody from his physical body, but look at from his intelligence, dari kecerdasannya. Oke, do you understand? Silakan dibuka slide-nya. Slide-nya kalian saya jelaskan. Definisi. Definisi. A narrative text is an imaginative story to entertain the reader. Narrative text adalah cerita imajinasi. Imajinasi artinya adalah khayalan atau tidak nyata. Contoh cerita imajinasi adalah The Lion and the Hare. Apalagi contoh cerita yang bersifat khayalan? Lion and Mouse, very good. Oke, apa lagi? Tiger and Black Parrot and Tiger. Oke, very good. Black Parrot and Tiger. Ada lagi? Crocodile and Mouse Deer. Generic structure. Generic structure ini bagian-bagiannya. Orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya siapa atau apa, kapan, dan di mana. Oke, cerita tadi The Lion and the Hare. Tokoh utamanya adalah singa dan kelinci atau the hare. Terjadi di mana? Forest. Terjadi di forest, di hutan. Oke. Kemudian complication. Komplikasi ini adalah ada konflik. Oke, di mana masalahnya muncul. Nah, masalah yang tadi The Hare dan the Lion adalah masalah yang muncul, yaitu singa datang, lion comes, and then lion comes dan ingin become the king. Oke, selanjutnya, itu masalahnya, ingin jadi raja dan ingin meminta makan tiap hari dengan cara memakan eat all animal in the forest. Berikutnya, resolusi. Resolusi ini artinya adalah ending cerita. Ending cerita bisa happy ending atau Bad ending. bad ending. Happy ending tuh berakhir bahagia. Oke, happy ending berakhir bahagia. Kalau bad ending berakhir buruk atau berakhir sedih. Nah, kalau cerita The Lion and the Hare tadi adalah happy ending atau bad ending? Happy ending. Do you have the reason kenapa cerita The Lion and the Hare happy ending? Karena semuanya sudah. Because the lion is dead and all animal happily after forever. Jadi binatangnya bahagia, paham? Mereka bahagia untuk selamanya karena sudah tidak ada singa dan singanya sudah mati. Jadi hidup damai. Nah, perhatikan ada bagian koda atau reorientation. Ini adalah pesan moral. Biasanya, mostly when we after watching a narrative text, watching the movie about narrative text or reading the narrative text, setelah membaca reading narrative text, we get pesan moral. Biasanya
cerita-cerita seperti ini hayalan atau nggak ada pesan moralnya, ada yang kita pelajari. Oke, silakan silakan duduk baik dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan berikan tugas. Dengarkan. Saya akan berikan tugas untuk kalian. Listen my student, listen my instruction. Ini adalah cerita The Lion and the Hare. Nanti saya jelaskan, oke? Silakan dikerjakan berdasar kelompoknya. Kelompok 1, nanti bedanya warna-warnanya beda. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Silakan saya bagikan. Oke. Kedua sih. Ya, itu kan per kelompok. Per kelompok. Perhatikan jadi diskusi dengan temannya. Oke. Yes. Dengarkan, listen. Saya jelaskan dulu bagaimana cara mengerjakannya per kelompok. Ingat, doing this activity in your group, you may discuss each other to find the answer. Perhatikan, boleh diskusi dengan temannya untuk menemukan jawaban. Setelah jawabannya sudah didapat dan selesai, boleh tepuk tangan atau pukul meja sekeras-kerasnya bahwa kalian sudah, dan jawabannya ditempel di situ, di bagian itu. Oke. Di bagian ya, kumpulnya satu aja. Dengarkan, kalau sudah selesai nanti dikumpul di sini, ditempel dengan cara tepuk tangan sekeras-kerasnya. Jadi artinya kalian tahu bahwa sudah selesai. Perhatikan, soalnya itu adalah reading text. Activity 1 saya bacakan. Read the text carefully. Silahkan baca teksnya dengan seksama dan pilih jawaban yang benar A, B, C, dan D. Silahkan dipilih. Ceritanya sudah kalian tonton, The Lion and the Hare. Paham? Silahkan diskusi. Pilih jawaban yang benar A, B, C, atau D. Kalau sudah selesai, silahkan tepuk tangan dan tempelkan ke masing. Oke, selamat mengerjakan. Saya ambil ini. Silahkan boleh lihat kamu. Infonya digunakan. Aku jawab. What that humble text about? Nomor 3, why did the lion angry to me? Marah karena datang. Saya kalau boleh dilihat, boleh diskusi dengan temannya. Jawabannya adalah ten of text. Yes. Why? Artinya lion ya marah kepada kelinci. Kenapa marah? Karena dia datang. Oke, yang sudah selesai silahkan tempelkan. Saya bantu. Cukup tinggi nggak ya? Agak kurang.
Nomor 1, jenis cerita di atas termasuk jenis naratif. Oke, naratif teks. Tujuannya adalah menghibur pembaca. Nomor 3, kenapa lionnya marah kepada the hare? Karena datang terlambat. Oke, very good. Yang terakhir nomor, bagaimana akhir ceritanya? Lionnya mati. Lionnya jatuh ke sumur dan menang. Oke, very good. Next. Oke, perhatikan. Sekarang ada tugas untuk kalian. Oh, mengingat cerita. Oke. Silakan berkelompok. Pastikan kalian sudah dapat handout-nya. Saya jelaskan bagaimana mengerjakan. Perhatikan activity itu. Perhatikan write solution or the ending of story 11 and by watching the video. Perhatikan. Nanti saya akan tampilkan, I will show you the video about 11 mm, tapi tidak lengkap. Kalian diminta menebak akhir ceritanya dan menuliskan ending ceritanya di bagian yang kosong. Oke. Dalam bahasa Inggris. Kita tonton video dulu ya. Ya, tonton. Are you ready? Ready. Oke, lebih nyari. Are you ready? Ready. Oke, siap. 1, 2, 3, go silent ya. Kita nonton video. This is the story of an elephant and an ant. Once in a forest, there lived an elephant. He was very proud of his big size. He always troubled other animals in the forest and made fun of them. One day, as he was walking through the forest, he saw a parrot sitting in his big trunk and sprayed it on the ant. The water spoiled her food, and the ant was now completely wet. Oh, I am so scared! A tiny ant wants to teach me a lesson. Go away! I might crush you under my feet. Go back to your tiny house. The ant was very angry, and the elephant and his pride. She swore she would soon teach him a lesson. I will have to do something about this elephant. He can't keep troubling everyone like that. The next day, as the ant swept out to collect more food, she saw that the elephant was sleeping. Oke, silakan tebak ceritanya ending yang dilakukan oleh semut apa kemudian supaya memberikan pelajaran terhadap gajah. Oke, silakan dibuat dalam bahasa Inggris. Boleh dibuat bahasa Indonesianya dulu, kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Silakan buat dulu dalam bahasa Indonesia. Dibuat dulu. Misalnya kemudian bahasa Indonesia dulu, kemudian semut. Dulu bahasa Indonesia di sini. Nanti baru dari sini. Ya, baru cari. Gini ya. Oke. Ini diskusikan siapa aja boleh, any one of you can discuss with other dalam bahasa Indonesia yang dibuat, baru nanti bahasa ini buat ditulis di sini. Kalau selesai, tempel di situ. Iya, nanti kan kita masuk gini ya. Nanti kita cari di sini, baru kita tulis. Oke, jawab. Next, ada pertanyaan? Kita bahasa Indonesia dulu. Nah, kalau di sini bahasa Indonesia kemudian. Iya. Oke, kemudian apa? Kemudian semut. Silahkan ditulis. Maksud saya bahasa Indonesia kemudian semut. Kok saya yang nulis? Lanjut. Oke, setelah itu diartikan. Kalau diartikan. Oke. Sekarang terus bahasa Indonesia dulu di sini. Bisa dengan teman. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nanti lihat kamu baru dipindahkan ke sini.
Oke. Silakan. Ada lagi? Tulis bahasa Indonesianya dulu, bisa di buku atau di sini. Kemudian silakan tulis. Coba ditebak ya. Selanjutnya. Kemudian semut. Sudah? Ya, ya. Ya, Ngapain kamu di situ? Lihat panjangnya. Saya sudah cek, ternyata sudah selesai semuanya. Everyone, good morning. Good morning. Good morning. Cerita ini berdasarkan imajinasi kalian masing-masing. Oke. Perhatikan, dari kolom contohnya di sini ada afterward the elephant. Oke, ada yang selesai. Si gajah karena ingin balas. Oke. Di sini ceritanya berbeda-beda. Ada yang happy ending, ada yang bad ending. Ini tergantung dari kalian. Oke. Yang terakhir. Oke. Ini adalah materi kita yang terakhir, reflection. Perhatikan. What do you learn today? Yang hari ini kita pelajari teks naratif. Ada lion dan Oke, very good. Yang dipelajari hari ini adalah teks naratif. Apa yang ingin diketahui lagi? Ingin menonton yang lain? Oke, yes. Oke, ada cerita teks. Kemudian, apa yang paling sulit dari kegiatan hari ini? Membuat cerita. Ya, membuat cerita. Write up, writing. Apa yang paling disukai dari kegiatan hari ini? Menonton. Watching. Apa yang paling disukai dari kegiatan hari ini? Menonton video. Video apa saja tadi yang kita tonton? Lion and the Hat. Oke, yang paling disukai dari kegiatan hari ini? Video. Kemudian kegiatan paling disenangi hari ini? Menonton. Oke. Selanjutnya. What do you feel after doing this activity? Yang dirasakan setelah kegiatan hari ini adalah happy. You are pertama happy artinya senang. Okay. Kalian senang belajar bahasa Inggris hari ini? Thank you so much untuk pelajaran hari ini. Okay. Are you happy? Yes. Are you happy? Yes. Okay, what are you happy? Because? Are you happy? Happy. And then this one? Happy? Okay, very good. Is there any question? Oke, saya simpulkan naratif teks yang kita pelajari ini adalah naratif teks, cerita yang bersifat khayalan dan imajinasi. Tujuannya untuk menghibur pembaca. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.